ternyata tumbal dari Pak Warto yang cari pesugihan. Ah, yang benar toh Bu. Masa Pak Warto cari pesugihan? Lah iya, buktinya rumahnya magrong-magrong seperti ini dari mana yo? Yang saya tahu, beliau itu loh bekerja di Jakarta dan kelihatannya cukup sukses loh Bu. Pak Warto itu pendidikannya rendah. Jadi kerja apapun dia, tidak mungkin hasilnya seperti ini. Tapi Bu Warto itu orangnya hemat loh Bu Luki. Ya ndak heran toh kalau rumahnya ini pelan-pelan dia bangun jadi seperti sekarang ini. Tapi saya melihat ada yang aneh dari kematiannya Bu Warto itu. Bu jangan bilang ya, ini rahasia. Tadi saya mendengar dari orang yang memandikan. Katanya ada gigitan di lehernya Bu Warto. Saya pikir ini tumbal. Dan akan ada tumbal berikutnya kalau anak-anaknya mempertahankan kekayaannya. Bu. Shh. Nggak baik ngomongin orang. Biarin aja, orang yang sudah meninggal kok. Ya justru orang yang sudah meninggal itu tidak boleh diperguncingkan. Nanti dia bisa nggak terima loh. Ya udah, pulang yuk. Udah malam. Ya Bu. Ngadat nih kayaknya. Waduh, ngadat. Mogok lagi. Aduh. Ada apa ini, Pak? Tahu. Bu, keluar yuk. Panggil Pak Jamin biar diperbaiki. Ayo, Bu. Ayo. Ya. Dan ini loh. Inilah akibatnya kalau Bapak tuh nggak dengar omongan saya. Orang jangan suruh motong jalan kok. Kok motong gitu sih? Pak, mobil kita, Pak. Mobilnya kenapa tuh, Bu? Bapak nggak ngeliat tuh. Ngeliat apaan tuh, Bu? Bapak tuh bagaimana sih? Masa mobil segede gitu tidak melihat? Ya mobilnya sih saya lihat, tapi apa istimewanya orang mobil kita sendiri gitu loh? Itu loh, Pak. Mobil kita diacak-acak. Diacak-acak? Wong mobil parkir gitu loh. Kok kata diacak-acak gimana sih, Bu? Bapak nggak dengar? Dengar apa? Tuh, Bapak ini bagaimana sih? Suaranya seperti guntur kayak gitu, kok nggak dengar sih? Lah kalau nggak dengar masa suruh bilang dengar tau, Bu kamu nih. Ya sudah, kamu tunggu di sini. Saya tak ke wartel ya, telepon Pak Jamin ya. Ya. Pak! Bangun. Ada apa, Tong? Hah? Pak. Itu, Pak. Ada apa? Oh, ada apa, Pak? Apa sih, Bu? Mana?
rumah. Masa lupa, Bu? Ibu tidak sadar sudah 2 hari 2 malam, Bu. Mana dia? Mana dia? Dia siapa, Bu? Manusia kera. Manusia kera. Manusia kera. Dia sudah pergi. Dan tak mungkin kembali lagi. Terkecuali kalau di sini ada keturunan darah biru. Sebab dia harus mengobati dukanya dengan gadis keturunan darah biru yang masih perawan. Saya rasa penduduk di sini, Pak, tidak ada yang keturunan ningrat. Penduduk di sini rata-rata ya orang kebanyakan rakyat biasa, Pak. Kalau begitu, saya harus pergi dulu. Sebab saya harus menangkapnya. Supaya dia tidak mengganggu manusia-manusia yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Saya permisi, Pak. Mari, silakan. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Lugi tidak tahu ya. Kenapa? Kalau Pak Warto itu keturunan keluarga Ningrat. Keturunan darah biru. Oh, masa iya? Saya rasa kelihatannya keluarga biasa-biasa saja dia. Saya tahu persis lah. Pak Warto itu keturunan Ningrat. Apa perlu saya kasih ke orang itu, Pak? Saya pikir nggak perlu. Saya sendiri ini nggak begitu yakin sama kata-katanya. Ya? Tapi dia kan sudah bantu ibu, Pak. Kelihatannya begitu. Saya lihat mereka bertarung dengan siapa saya juga nggak tahu. Cuman saya lihat dia cuma loncat sana, loncat sini. Tapi sudahlah. Jangan terlalu banyak dipikir. Yang penting ibu kan selamat sampai sekarang. Iya kan? Ya. Ayo, jaga dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau numpang tanya, apa betul ini rumahnya Pak Lekwarto? Betul. Mas mau ketemu siapa ya? Oh, saya Roni. Kamu pasti Wina, putri ketiganya Pak Lekwarto kan? Iya. Kok Mas tahu? Iya, ya saya tahu. Kamu pasti udah lupa sama saya. Karena waktu itu kamu masih kecil. Kita masih ada hubungan saudara. Saya datang dari Jakarta. Karena saya dapat telegram. Kabarnya Bu Lek meninggal. Tapi kok sepi ya? Apa sudah dimakamkan? Udah 2 hari yang lalu, Mas. Oh, wah. Kalau begitu, saya datang terlambat untuk menyampaikan belasungkawa. Ya udah, mari masuk, Mas. Ada Eyang di dalam kok. Yang Uti. Yang Uti, ada tamu dari Jakarta, Yang. Yang Uti kemana ya? Mungkin Yang Uti lagi di kebun belakang, Mas. Oh, ya. Mas Roni istirahat aja dulu. Jauh-jauh dari Jakarta kan capek. Yuk, Wina antar ke atas. Terima kasih. Ya. Wah. Beginilah kamar orang kampung, Mas. Siapa bilang ini kamar orang kampung? Kalau bagi orang Jakarta, kamar ini udah cukup mewah. Masa sih? Iya, masa saya bohong? Kalau gitu, Mas Roni istirahat aja dulu. Soalnya Wina mau sekolah, ya. Ya, terima kasih ya. Ya, mari Mas.
sudah datang terlambat, Eyang. Saya dan keluarga di Jakarta mengucapkan turut belasungkawa atas peristiwa yang menimpa Bu Li. Terima kasih. Ngomong-ngomong, nak, nih siapa ya? Oh iya, Eyang juga pasti sudah lupa. Saya Roni. Waktu saya kemari terakhir sama ibu dan bapak dulu. Memang waktu itu saya masih kecil, Eyang. Usia saya kira-kira sepantar dengan Wita. Jadi saya ini saudara dari pihak Bu Li. Bapak saya bersaudara lain ibu. Jadi sebetulnya saya dengan Wita, Wina, Weni, Wati, dan Wiro, ya kita masih sepupuan, Eyang. Tapi saya tidak menyangka sekarang Wina sudah besar, sudah gadis, manis lagi. Begini, Eyang, sebenarnya maksud kedatangan saya kemari selain menyampaikan rasa belasungkawa, saya juga disuruh sama bapak saya untuk mengatasi keadaan kotor di rumah ini. Apa maksud Nak Roni? Sebaiknya saya tidak cerita di depan anak-anak, Eyang, karena tidak enak kedengarannya. Enggak. Wina bukan anak kecil lagi. Wina perlu tahu, Yang, apa yang terjadi di rumah ini. Ya, baik kalau Wina boleh. Tapi saya harap untuk Wiro dan Wati jangan. Oh ya, Eyang, saya mau ke kamar mandi sebentar, boleh? Oh, silakan. Maaf, Eyang, kalau bisa saya minta ke kamar mandi yang biasa dipergunakan sama Pak Le dan Bu Le Siti. Karena saya pikir dari sanalah akar permasalahannya. Oh ya? Win, antar Mas Roni ke kamar mandi atas ya. Iya, Yang. Mari, Mas. Permisi ya. Kalian tidur dulu ya. Iya, Yang. Iya. Silakan, Mas. Ya, makasih ya. Iya. Oh, iya, Win, apa selama kamu di ini rumah pernah lihat sesuatu? Lihat apa maksud Mas? Ya, semacam roh halus. Mas Roni nakut-nakutin aja. Mas Roni takut setan ya? Loh, kok takut setan? Justru Mas Roni datang kemari itu untuk mengusir setan-setan itu. Di sini nggak ada setan kok, Mas. Ya bagus lah kalau begitu, kalau memang mereka tidak pernah mengganggu kamu. Tapi yang jelas sih, kata bapak saya, di ini rumah cukup rusuh, banyak setannya. Ya makanya saya dikirim kemari untuk membersihkan. Ya udah, saya kamar mandi ya. Bagaimana? Kamu melihatnya kan tadi? Saya baru saja mengusirnya dalam wujud seekor ular. Tenang aja, nggak usah takut. Begini, nanti kamu jangan cerita ke Eyang ya. Mas Roni takut kalau Eyang nanti kaget. Jadi biar Mas Roni saja yang nanti cerita sama Eyang pelan-pelan. Ya. Win, kenapa kacamatamu? Nggak apa-apa, Yang. Tadi jatuh di kamar mandi. Win, duduk.
Begini, Eyang. Saya akan menceritakan tentang rahasia besar rumah ini. Saya harap Eyang Putri dan Wina tetap tenang untuk mendengarkan cerita ini. Bapak saya sengaja mengirimkan saya kemari untuk melindungi keluarga ini. Ya. Cepat sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Sebetulnya Pak Lekwarto pemuja setan untuk mencari pesugihan. Itu tidak benar. Memang orang banyak berkata begitu. Karena melihat kesuksesan anak saya, Pak Lemuwarto. Bapak memuja setan. Keras-keras. Pesugihan itu apa sih, Mbak? Kekayaan. Sudah jangan berisik lagi ya. Yang Uti tahu betapa keras kerjanya Bapak Wina di Jakarta. Sampai menghasilkan seperti ini. Itu cuma omongan orang yang iri saja. Naroni jangan cepat percaya. Ya. Saya bisa mengerti, Eyang. Makanya sebelumnya saya minta maaf dulu sama Eyang Putri dan Wina. Karena sebenarnya saya sendiri juga mendengar cerita ini dari orang-orang. Termasuk dari bapak saya sendiri, Pak D-nya Wina. Pak D tahu dari mana tentang hal ini, Mas? Wah, saya juga tidak tahu. Tapi menurut bapak saya, dulu Pak Warto kalau ke tempat orang pintar, ya minta antar sama bapak saya. Yang Uti tetap tidak percaya anak Eyang berurusan dengan dukun. Ya, tenang Eyang, tenang. Sebetulnya, secara jujur, sebetulnya saya juga tidak percaya. Untuk itu bapak saya mengirimkan saya kemari untuk menyelidiki keadaan dulu. Karena menurut bapak saya, Pak Lekwarto minta pesugihan dengan tumbal seorang anak yang belum menikah. Mbak, kita kan anak-anaknya yang belum menikah, mau dijadiin tumbal. Tumbal itu apa sih, Mbak? Mbak juga nggak tahu. Ampun. Tolong, jangan ambil anak saya. Saya menginginkan semua kekayaan ini untuk bahagian mereka, anak-anak dan istri saya. Kau telah setuju dengan syaratku, tidak mungkin berubah. Tapi saya sudah menyerahkan anak dalam kandungan istri saya. Itu janin, bukan anak. Apa bedanya? Dia juga anak saya. Karena belum lahir ke dunia. Saya rela menyerahkan semua kekayaan, asal anak saya tidak jadi tumbal. Itu tidak mungkin. Kekayaan yang aku berikan sudah menjadi darah daging anak-anakmu. Apa tidak ada tumbal lain selain anak saya yang belum menikah? Tidak ada, kecuali nyawamu sendiri. Betul kan kalau Pak Lek ditemukan tewas mengenaskan? Ya, tapi Eyang tidak menyangka bahwa dia menjadi tumbal demi kekayaan ini. Tidak hanya Pak Lek, Bu Lek pun juga mendapatkan nasib yang sama dengan Pak Lek kan? Arwah itu masih belum puas, Eyang. Karena dia belum mendapatkan tumbal seorang anak seperti yang diinginkan.
berjanji kepadaku akan memberikan seorang anaknya yang belum menikah sebagai tumbal. Tumbal? Tumbal apa? Kau pikir dari mana suamimu mendapatkan semua kekayaan ini? Dari pengabdiannya padaku, dari pesugihan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sampai kapanpun, aku akan menagih janji. Selama anak-anak itu belum menikah, sekarang aku minta nyawamu. Biar bagaimanapun, saya akan mempertahankan anak-anak saya. Sebelum kau datang untuk mengambil mereka, saya yakin pasti ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Cepat atau lambat, arwah itu pasti akan datang kembali untuk membawa salah satu dari Wina, Wati, atau Wiro. Yang, masih takut yang. Wiro juga yang. Apa? Hah? Wah, pasti kalian sudah menguping omongan kami dari tadi ya? Wiro udah mau ikut setan itu. Mbak Wati dan Mbak Wina juga ndak boleh. Udah, tenang aja, tenang. Kalian tidak akan dibawa setan. Asalkan kalian mau mengikuti nasihatnya Mas Roni, ya? Emangnya Mas Roni bisa mengusir setan? Tenang aja. Setan pasti akan kalah kalau kita dekat dengan Allah. Enggak, Wiro udah mau mati. Viro, udah nggak usah ngomongin itu terus. Tidur sana. Udah malam kok. Mbak, aku pengen kencing nih. Ya udah kencing sana. Anterin, Mbak. Wiro. Gitu aja kok kamu takut sih. Nanti ada setannya. Udah berapa kali Mbak bilang, rumah ini nggak ada setannya. Kalau gitu, Mbak Wina yang nganter ya. Wiro. Yuk. Mbak, aku takut sendirian. Aku ikut ya. Duh, kalian ini gimana sih kok pada takut semua? Yaudah, yuk. Udah cepet. Wiro takut, Mbak. Udah cepet, Mbak tungguin di sini. Yuk. Ular. Ada apa? Ada ular, Mbak. Kamu jangan ngada-ngada, Wiro. Bener. Ada apa ini? Ada ular di kamar mandi, Mas. Ular? Ada apa ini ribut-ribut? Ya, Uti. Ularnya di mana, Win? Katanya ada di dalam, Mas. Wiro tidur sama yang Uti aja ah. Waktu juga yang. Ada apa? Ada ular yang. Ada ular? Yang Putri, tidak usah khawatir. Biar saya akan atasi semua roh yang ada di sini. Hati-hati ya, Nak Roni ya. Oh, iya. Kamu berani kan tidur sendirian? Berani, Mas. Wina tidur dulu ya. Iya.
benar anakku. Kenapa ibu menangis? Wina mohon, Bu. Ibu jangan menangis. Wina, kamu harus segera menikah, anakku. Menikah, Bu. Wina masih sekolah, Bu. Wina masih ingin menyelesaikan S1 dulu baru menikah. Wina, ibu khawatir. Dia akan segera datang, nak. Dia? Dia siapa, Bu? Dia itu adalah roh jahat yang memisahkan ibu dengan kalian. Kau masih terlalu muda, nak. Jangan kau sia-siakan nyawamu hanya untuk kekayaan yang tiada artinya ini, nak. Cepatlah kau menikah, nak. Jadi benar, Bu. Selama ini Bapak cari pesugihan dan Ibu jadi tumbalnya. Ya. Dan roh itu masih akan datang lagi untuk mengambil salah satu dari kalian. Karena itulah janji bapakmu kepada roh itu, nak. Kenapa Bapak lakukan semua ini, Bu? Bukankah kami nggak pernah meminta apa-apa, Bu? Kami lebih baik miskin, Bu, daripada harus kehilangan orang-orang yang kami cintai. Bapak ingin membahagiakan kita. Bapak pikir dengan kekayaan yang melimpah, hidup kita akan lebih bahagia. Kenyataannya Bapak salah. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan kalian semua harus bersiap untuk menjadi tumbal berikutnya. Tidak, Vina nggak mau jadi tumbal. Vina lebih baik kehilangan kekayaan ini, Bu. Wow, bisa. Kau hanya bisa lolos sebagai tumbal jika kau telah menikah. Tidak ada jalan lain, terus menikah. 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 Ada apa, Bu Luki? Itu siapa ya? Saya juga nggak tahu tuh, Bu. Mungkin tamu barangkali. Tamu kok pagi-pagi sudah ada di situ? Tamu siapa ya? Masih muda lagi. Ya, mungkin saja keluarganya Pak Warto untuk berbelasungkawa. Waktu di pemakaman nggak ada toh, Bu? Mungkin aja baru datang barangkali. Kalau dilihat dari orangnya sih, seperti orang dari kota ya. Iya, sepertinya begitu. Dia itu akan menginap di sini. Sudah lapor RT RW belum ya? Kita tanya yuk sama Bu RT. Ah, buat apa Bu Luki? Biar saja. Itu kan nggak ada hubungannya dengan kita. Nggak ada hubungannya bagaimana toh, Bu? Kita kan bertetangga. Kalau terjadi apa-apa dengan tetangga, kita juga yang susah kan? Terjadi apa-apa bagaimana toh Bu Luki? Bu Luki ini terlalu berprasangka kepada orang. Nggak baik loh, Bu. Kita terlalu bercuriga kepada sesuatu yang belum tahu jelas. Ya justru karena belum jelas, kita harus patut curiga. Kalau masalahnya sudah jelas dia itu siapa, kita nggak usah pertanyakan lagi, Bu. Ya sudah. Ayo kita pulang saja. Nanti kita tanyakan kepada Wina dan eyangnya, siapa pemuda itu. Sudah. Ya, selalu ya. Ya, belajar yang baik ya. Iya, Dah. begitu ya. Ya, hati-hati ya. Julian, Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam. Wah, sudah mau berangkat sekolah ya? Iya, Mas. Iya, Mas. Bagaimana kalau Mas Roni ngantar? Kebetulan ada mobil dan Mas Roni bisa nyetir. Mau kan? Nggak usah, Mas. Makasih. Sekolah kami dekat kok. Dan kami juga udah biasa jalan kaki. Waduh, kalau jalan kaki pasti kalian capek.
Iya Mbak, capek. Mumpung ada Mas Roni, sekali-kali kita diantar mobil. Nggak apa-apa kan? Iya. Lagian sejak Bapak meninggal, mobil ini hampir nggak pernah dipakai. Ibu juga kalau pakai sekali-sekali saja kok. Mobil ini kan bisa dipakai Mbak Wita atau Mbak Weni. Dan lagi pula kita kan sering jalan kaki. Udah nggak usah yang aneh-aneh deh. Teman-teman pada ngomong kita lagi kan gak enak. Sudah, ayo cepet berangkat lah. Aku udah piket lagi nih. Oh iya, Mas Roni pergi dulu ya. Ya udah, sampai ketemu ya. Ya. Ya, bye-bye. Dah. Udah. Mati. Iya. Mbak Wina belum pulang? Belum, 1:30. Setengah jam lagi. Kalau gitu kalian Mas antar pulang ya? Mas, Mas motor bertiga. Muat bertiga. Iya Mbak, enggak apa-apa. Daripada kita jalan kaki, kan capek. Ih Wiro, kamu jadi manja begini sih. Mumpung ada yang mau nganterin, kan lumayan. Ayo, dah. Ya sudah yuk. Sip. Masnya. Nah, kamu pegang ya. Makasih ya. Sama-sama. Pati, dia tuh siapa? Supir baru? Bukan, dia masih keluarga kok. Keluarga? Keluarga dari mana? Mas Roni itu keluarga dari ibuku. Ya, jadi hubungannya sama aku ya saudara sepupu. Perasaan kamu tidak pernah cerita punya saudara yang bernama Roni. Memang sih, katanya sih aku udah lama nggak ketemu sama dia. Terakhir kali ketemu, aku masih kecil. Jadi, aku nggak ingat. Saudara. Aneh. Kok kamu tidak tahu dia itu saudara apa? Minimal kamu pernah dengar cerita tentang si Roni itu. Bapak dan ibu memang nggak pernah cerita. Yang Uti juga sepertinya nggak pernah mengenal keluarga dari ibu. Katanya Mas Roni, bapaknya sama ibuku, keluarga satu bapak lain ibu. Jadi, namanya saudara apa ya? Ya sama kamu tidak ada hubungan apa-apa. Makanya kamu harus berhati-hati. Jangan sampai dia ganggu-ganggu kamu. Kamu cemburu ya? Bukan cemburu, Win. Cuma mengingatkan kamu supaya hati-hati. Kalau kamu mau tidur, kunci pintu semuanya. Bahaya kan kalau malam-malam dia masuk kamar kamu. Ya nggak mungkin begitu dong. Mas Roni itu orangnya baik. Dia banyak membantu keluarga aku kok. Ya, orang yang banyak membantu biasanya banyak maunya. Nggak mungkin kan dia datang jauh-jauh dari Jakarta cuma untuk menolong kamu secara cuma-cuma. Iya kan? Maksud kamu apa sih? Nggak ada maksud apa-apa. Cuman mengingatkan kamu untuk berhati-hati berteman dengan laki-laki. Mas Roni itu bukan teman, Yan, tapi saudara. Iya, saudara. Menurut dia kan? Tapi kamu tidak tahu siapa dia. Iya kan? Mbak Wina jam segini kok belum pulang juga ya? Wat, tadi bilang kamu dia ndak kemana-mana. Ndak Yang, Mbak Wina ndak bilang apa-apa kok Yang. Tapi yang pasti dia pergi dengan Mas Yanto Yang. Kok kamu tahu? Soalnya kami diantar pulang sama Mas Yanto. Pasti Mas Yanto balik lagi ke sekolah, jemput Mbak Wina. Nah, pasti mereka pacaran dulu deh. Hus, anak kecil udah tahu pacaran. Mbak Wina sudah pulang? Mas Roni. Oh, yang Putri. Kami juga baru ngomongin Wina. Jam segini juga belum pulang. Atau biar saya jemput saja ke sekolah? Nggak usah. Menurut Wati dan Wiro, tadi sudah ada yang jemput. Siapa yang jemput, Yang? Anak sini juga, Yanto namanya. Pacarnya? Baru berteman, namanya juga anak segitu. Masih seneng-seneng.
Oh, yang tadi antar Wiro sama Wati ya? Ya itu dia namanya Mas Yanto, pacarnya Mbak Wina. Shh, kalian masuk kamar, bikin PR. Iya. Naroni silakan makan dulu. Ya. Eyang Putri, nggak sekalian makan? Eyang tunggu Wina aja, nanti sama-sama dia. Wah, kalau Wina tidak perlu ditunggu Eyang Putri. Saya yakin dia pasti udah makan di luar. Apalagi jalannya sama pacarnya. Ya minimal udah diajak ke restoran. Ya mungkin saja dia sudah makan sama Yanto. Tapi Eyang tetap tunggu dia. Iya ya. Eyang mau tanya, apa benar tentang cerita tumbal-tumbal itu? Benar Eyang Putri. Masa saya bohong? Kalau aku nggak mau jadi tumbal, aku harus segera menikah, Yan. Menikah? Apa saya tidak salah dengar? Siapa yang menyuruh kamu, Win? Pasti laki-laki yang ada di rumahmu itu, kan? Kamu tuh kok selalu larinya ke Mas Roni terus, Yan. Nggak baik berprasangka buruk sama orang lain. Habis siapa lagi? Mas Roni tuh cuman bilang, bapak dan ibuku menjadi tumbal pesugihan. Dan menurut dia, roh jahat itu akan datang mengambil salah satu anak dari bapak dan ibu yang belum nikah. Tahu dari mana dia? Emangnya dia dukun? Bapaknya yang bilang sama dia. Bapaknya? Jadi bapaknya dukun? Bapaknya kan yang mengantar bapakku untuk ke rumah dukun tersebut. Makanya dia tahu banyak tentang tumbal itu. Terus, kamu percaya padanya? Bukan cuma dia aja yang bilang, Yan. Tapi ibu juga bilang kalau aku nggak mau jadi tumbal, aku harus segera menikah. Ibumu? Beliau bilang begitu sebelum meninggal? Semalam aku mimpi, ibu datang dan bilang padaku kalau aku tuh harus segera menikah. Ya ampun, Win. Kamu percaya sama mimpi? Iya, itu kan amanat ibuku, Yan. Masa aku nggak boleh percaya sih? Oke. Sekarang saya mau tanya. Apa kamu mau melakukan semua permintaan itu? Sulit juga sih, Yan. Aku kan masih sekolah. Nah, itu yang mau aku katakan. Kamu tidak boleh mengorbankan sekolahmu, Win. Jadi, menurut kamu aku harus mengorbankan nyawaku? Wina, dengar kataku. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Bukannya aku tidak ingin menikah dengan kamu, tapi aku belum siap. Aku belum selesai sekolah, belum bisa cari duit. Terus dengan apa kita akan hidup nanti, Win? Yang bilang aku akan menikah sama kamu tuh siapa, Yan? Win, jadi kamu mau menikah dengan laki-laki itu? Gitu ya? Aku juga nggak tahu. Selain hidup, mati, dan jodoh itu kan di tangan Allah. Kita lihat aja nanti. Kamu yang benar-benar keterlaluan, Win. Gara-gara laki-laki itu, sikap kamu jadi berubah padaku. Jangan-jangan kamu mulai jatuh cinta padanya. Iya. Kamu jangan cemburuan begitu dong, Yan. Kalau kita nggak bisa bicara baik-baik, lebih baik kita pulang aja. Kamu yang memancing persoalan. Sebelum ada laki-laki itu, sikap kamu sangat baik padaku. Tapi sekarang, bicaramu sudah mulai berani dan menjurus ke hal-hal dewasa. Menikah, itu sama sekali belum ada di benakmu dulu. Karena kamu sadar kita belum cukup usia untuk membicarakannya. Udah deh, kamu gak usah ceramah. Lebih baik antar aku pulang. Kalau enggak, aku bisa pulang sendiri. Oh, sekarang kamu sudah berani mengancam. Kamu pikir aku takut kamu gertak? Kalau kamu mau pulang, pulang aja sendiri. Kamu tidak perlu khawatir.
Laki-laki memang begitu. Egois. Mas Roni yakin dia pasti cemburu sama Mas Roni. Kok Mas Roni tahu? Ya, dari cara memandangnya saja sudah seperti itu. Waktu dia mengantar Wati dan Wiro, tidak bersahabat. Ya begitu itu dia, belum apa-apa cemburunya udah gede banget. Ya, Mas Roni bisa maklum. Biasanya remaja seusia kamu dan dia memang sikapnya begitu. Karena Mas Roni pernah jadi remaja. Memangnya Mas Roni udah merasa tua? Ya, kalau dibanding dengan kalian-kalian ya jelas Mas Roni jauh lebih tua. Mas Roni kan belum tua, Mas. Wah, saya jadi merasa muda kembali nih. Apalagi dekat dengan gadis secantik kamu. Mas Roni bisa aja. Mas Roni tahu dari mana Wina ada di tempat tadi? Oh, ya gampang nyari kamu. Tinggal tanya aja, di mana sih tempatnya biasa anak-anak SMU suka pacaran? Apalagi kampung ini sempit. Orang nggak ngapa-ngapain kok. Lagian siapa yang nangis? Kalau memang tidak ngapa-ngapain dan tidak diapa-apain, kok matanya merah begitu? Ya, sebelumnya Mas Roni minta maaf. Bukan Mas Roni mau mencampuri urusan kamu. Tapi kalau Mas Roni boleh tahu, kenapa sih tadi kamu nangis? Sampai pakai ada adegan pulang sendiri lagi. Tahu aja. Saya ini kan saudara kamu. Kakak kamu juga. Kalau sampai ada apa-apa dengan kamu, cepat atau lambat, ya tentu saya harus bertanggung jawab. Apalagi kedua orang tua kamu sudah tidak ada. Eyang Putri sudah tua. Siapa lagi nanti akan menjaga kamu? Kamu kok segitu sih? Kenapa? Pasti gara-gara laki-laki di rumah Wina itu kan? Kok kalian sudah tahu ada laki-laki di rumah Wina? Tadi kan dia sempat kesini mencari Wina. Jadi kamu yang kasih tahu? Duduk. Ya. Hah? Jangan berantem dong, Tok. Lepasin dong, Tok. Lepasin. Tenang dong, Tok. Kamu harus percaya bahwa kami itu teman-teman kamu. Ya nggak mungkin dong kami lihat kamu. Tadi sih dia memang kesini, cuma kami nggak bilang kok di mana kalian berada. Tapi dari mana dia bisa tahu saya dan Wina ada di taman? Ya, mungkin saja dia mengira-ngira. Siapa tahu dia punya ilmu melihat jarak jauh. Kata Wina, si Roni itu sebenarnya punya suatu ilmu. Dia bisa mengusir setan. Tapi aku tidak percaya. Mengusir setan di mana? Roni bilang di rumah Wina ada setannya. Setan itu ada yang menjelma menjadi ular, lalu dibunuh oleh Roni. Wina percaya kalau ular itu jelma setan? Itulah yang membuat kami ribut. Aku tidak percaya, tapi Wina percaya. Selain itu yang bikin aku jengkel. Masa si Roni bilang supaya Wina cepat menikah kalau dia tidak ingin menjadi tumbal pesugihan berikutnya setelah bapak dan ibunya meninggal karena pesugihan. Menikah? Apa hubungannya dengan tumbal? Karena setan itu belum puas sebelum mendapatkan anak dari keluarga itu yang belum menikah. Kenapa harus yang belum menikah? Karena itulah janji bapak Wina kepada setan itu. Wina percaya kalau ular itu jelma setan. Itulah. Tapi Wina percaya. Gimana nggak bikin aku jengkel dan marah? Terus Wina ngotot minta kamu melamarnya? Mending kalau dia bilang gitu. Waktu aku jawab aku belum siap menikah karena aku masih sekolah. Dia malah ngejawab, yang bilang aku mau menikah dengan kamu siapa? Jengkel nggak itu? Jangan-jangan Wina mau menikah dengan laki-laki itu? Sialnya lagi, pas kami ribut, si brengsek itu udah ada di jalanan menjemput Wina. Gimana aku nggak tambah jengkel? Tenang. Tenang, kami sebagai teman-teman kamu siap membantu apa saja. Kalau kamu ingin mengajar si Roni, kami juga siap. Tenang aja, jangan buru-buru. Setiap tindakan itu harus dipikirkan dulu masak-masak. Sebaiknya kita lihat dulu deh gimana sikap Wina selanjutnya sama kamu. Kalau ada tanda-tanda dia mau menikah sama Roni, baru kita bertindak.
Udah. Kamu jangan sampai bertindak yang aneh-aneh loh. Ini bukan urusan kita. Bapak ini bagaimana sih? Ini ada hubungannya dengan anak kita namanya Sianto. Dari dulu juga aku tidak senang kalau dia itu pacaran dengan si Wina. Hei, kita tuh harus mengingatkan Sianto. Mengingatkan apa toh, Bu? Kok nggak ada yang berbahaya loh? Gak bahaya bagaimana sih Bapak ini? Ada pemuda asing menginap di rumah pacar anak kita. Apa kamu anggap tidak bahaya itu? Aku nggak mau kalau Sianto itu dapat gadis yang nggak perawan lagi. Bus, Ibu gak punya pikiran sampai ke sana toh? Sudah. Jangan bilang sama Yanto. Nanti kalau Yanto emosi, ini kan malah jadi ribut. Mending kalau kecurigaan kita itu benar. Kalau tamu itu ternyata benar-benar keluarga mereka yang dari luar kota. Bagaimana? Pak, kita kan sudah lama sekali kenal dengan keluarga Pak Wato. Sejak mereka itu punya anak pertama si Wita lahir. Dan selama itu kita tidak pernah melihat pemuda itu datang ke sini kan Pak? Iya, tapi kita nggak boleh curiga secepat itu. Sudahlah, pokoknya Bapak minta Ibu jangan mencampuri urusan mereka. Dan satu lagi, Ibu jangan menyebar gosip pada Yanto. Paham? Ya sudah, kalau aku tidak boleh mengingatkan. Tapi ingat Pak, kalau sampai ada apa-apa, Bapak yang tanggung resiko. Mas Roni. Kamu, Win. Kamu belum tidur? Sebenarnya mau tidur, Mas. Tapi gitu dengar Mas Roni menjerit, Eyang nyuruh Wina ke sini. Mas Roni nggak apa-apa kok. Udah, kamu tidur aja, ya? Ya udah, kalau gitu Wina tidur dulu ya, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Mas nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Benar? Betul, saya nggak apa-apa. Sudah, nggak usah takut. Nggak ada setan kok.
Yang Uti tidur di sini aja. Iya. Nanti kalau lampunya mati lagi gimana? Nih, kan ada lampu yang pakai baterai. Kalian tinggal nyalakan aja. Yang Uti juga mau tidur, udah ngantuk, ya? Iya. Kenapa dengan Mas Ronimu? Katanya nggak apa-apa, Yang. Tapi teriaknya sampai 2 kali. Kan aneh, Yang. Ya sudah, besok yang tanya sama Mas Roni. Nah, sekarang kalian tidur dulu ya. Kalian tidur di tempat masing-masing. Enggak. Takut, Mbak. Nggak boleh gitu, kalian harus belajar berani. Udah tidur sana. Apa juga mau tidur? Sana tidur. Ntar malah datengin setting kamu. Kenapa kamu kesini, Nak? Tolong jangan ganggu Ibu. Jangan takut, Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu Ibu. Justru saya ingin menitipkan anak saya pada Ibu. Saya khawatir dengan anak saya. Memang saya menyesal melakukan semua itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Istri saya sudah jadi korban. Saya tidak ingin setelah ini dia juga mengambil anak-anak saya. Tolong Ibu jaga anak-anak saya, Bu. Ibu pasti menjaga anak-anakmu. Di tempat saya meninggal, tolong Ibu beri sesaji tiap malam Jumat. Siapa tahu arwah itu tidak jadi mengambil anak saya kalau Ibu rajin memberinya sesaji. Ibu akan lakukan semua permintaanmu. Percayalah. Terima kasih, Bu. Tolong dalam sesaji itu semuanya Ibu beri masing-masing 4. Karena sesaji ini untuk menangkal tumbanya keempat. Iya. Besok malam Jumat. Tolong Ibu lakukan besok ya, Bu. Iya. Dan satu lagi, Bu. Tolong sampaikan sama Wina supaya dia segera menikah. Supaya dia terbebas dari tumbal ini. Selamat tinggal, Bu. Wiro. Mbak, bangun. Wati. Wina. Mbak. Mbak. Aduh, ada apa lagi sih kalian? Jangan jadi takut gitu dong, udah tidur sana. Tapi bener Mbak, kami dengar suara ibu memanggil. Aduh, kalian tuh cuman... Wina. Ibu. Wina. Ibu. Wati. Ibu di mana, Bu?
Ibu di sini, Nak. Ibu di sini, Nak. Kemarilah, sayang. Di mana, Bu? Datanglah pada Ibu, Nak. Ibu sudah rindu sekali dengan kalian. Kami juga rindu pada Ibu. Ibu di sini, Nak. Di mana, Bu? Wati. Wiro. Anak-anakku, kemarilah. Wiro. Wati. Wina. Iya, Bu. Suaranya kemarilah, sayang. Suaranya kayak di bawah, Mbak. Wiro takut. Udah, kamu tenang aja. Kita kan mau ketemu Ibu. Ibu nggak mungkin celakain kita. Ayo. Wati. Lina. Wiro. Kok suara ibu menghilang ya? Aku memang bukan ibu. Tak akan ada yang mendengar teriakan kalian. Setan, apa maumu? Kau telah membunuh bapak dan ibu kami. Sekarang kau masih mau mengambil salah satu dari kami. Aku memang akan mengambil salah satu dari kalian bertiga. Tapi tidak sekarang. Kalian masih punya waktu beberapa bulan lagi. Aku baru beberapa hari mengambil ibu kalian. Hai, apa penasaran? Cepat tinggalkan tempat ini. Dan jangan ganggu anak-anak itu lagi. Dan jangan pernah berniat untuk mengambil salah satu di antara mereka. Kau tidak ada hubungannya dengan mereka. Kau tidak usah ikut campur. Saya diutus kemari oleh Mbah Gemblong untuk mengusir kamu. Mbah Gemblong yang mana? Jangan banyak bicara. Cepat, tinggalkan tempat ini. Tak semudah itu kau menyuruhku pergi. Kamu sudah mendapatkan 3 nyawa sebagai tumbal pesugihan. Apa masih belum cukup? Kita dari dunia yang sama. Aku tahu kau punya tujuan yang sama seperti aku. Baik. Kalau kau masih bersikeras, saya akan memaksa kamu untuk meninggalkan tempat ini. Sudah. Kalian cepat ke sana, biar Mas Roni yang menanganinya. Jangan, Mas. Nanti Mas Roni jadi korban. Kami nggak mau ada korban lagi, Mas. Tenang, tidak akan ada korban lagi. Percaya sama Mas Roni, ya. Ayo cepat ke sana. Ada apa ini? Ya Allah, Putri. Ya Allah.
salah satu dari kalian. Tenang. Kalian tidak perlu khawatir. Jangan hiraukan ancamannya. Selama Mas Roni ada di sini, dia tidak akan pasti kembali. Makasih, Mas. Iya. Terima kasih, Nak Roni. Iya, Yang Putri. Mas Roni hebat ya, bisa mengalahkan setan. Dulu diajarin dong, Mas. Iya, nanti lain kali Mas ajarkan ya. Iya. Nah sekarang gini, kalian tidur. Sekarang kan udah malam. Ingat besok sekolah. Nanti nggak kebangun loh. Iya, Mas. Kita masuk dulu ya. Wina. 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 Wah, sesaji buat siapa ini, Eyang? Semalam Warto, bapaknya Wina datang. Dia berpesan pada Eyang agar Eyang rajin mengirim sesajian supaya arwah itu tidak mengambil cucu Eyang. Oh ya, Eyang Putri, kebetulan hari ini malam Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan purnama. Menurut saya daripada Eyang Putri capek-capek mengirim sesaji setiap malam Jumat, bagaimana kalau saya coba untuk memusnahkan arwah itu? Naroni bisa memusnahkan setan itu? Begini saja Eyang Putri, sesaji ini tetap harus Eyang sajikan. Hanya tidak perlu semuanya, cukup separuh saja. Dan di sini kita perlu seorang anak untuk dijadikan tumbal. Separuh? Betul, cukup separuh saja. Dan yang separuhnya lagi kita ganti dengan salah satu di antara Wati, Wiro, dan Wina. Ya, siapa saja di antara mereka yang berani dijadikan tumbal? Tumbal? Bukan tumbal sungguh-sungguh, tapi hanya untuk memancing supaya arwah itu datang kemari. Nanti kalau arwah itu sudah datang ke sini, Mas Roni akan segera memusnahkannya. Oh ya, Eyang Putri, rumah ini juga harus dalam keadaan kosong, kecuali saya dan salah satu di antara Wina, Wati, atau Wiro. Bagaimana? Siapa kira-kira di antara mereka bertiga yang berani? Biar Wina aja, Yang. Wati dan Wiro nggak akan mungkin berani menghadapi semua ini. Ya sudah. Kalau begitu nanti malam Eyang bisa bawa Wati dan Wiro untuk menginap di tempat lain. Biar nanti saya dan Wina yang akan mengusir roh jahat itu. Kamu berani kan? Berani, Mas. Wina, kamu benar berani? Benar, Yang.
Iya, apalagi sekarang dia dan Wina sendirian di rumah itu. Bisa-bisa dia melakukan hal yang enggak terhadap Wina. Tapi Naroni itu orangnya soleh. Eyang Uti percaya sama dia. Aduh Eyang, zaman sekarang penjahat berkedok agama itu banyak. Kita nggak boleh terkecoh sama hal itu. Naroni itu kan masih keluarga kita. Dia nggak mungkin berbuat macam-macam. Saya dan Weni tidak pernah kenal orang bernama Roni itu, Eyang. Seingat saya, ayah dan ibu juga tidak pernah bercerita punya saudara yang bernama Roni itu. Dia itu pasti penipu. Sudahlah, kita harus cepat mencegah sekarang sebelum dia berbuat macam-macam. Nyebelin. Si Wina jadi tambah cuek sama aku. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Kita serbu aja rumahnya. Tak aja. Di sini saja sama Wati. Biar saya dan Weni, Mas Agus dan Mas Bowo yang ke sana. Ya. Kita pakai mobilmu saja ya, biar cepat. Ayo, yuk. Yang pergi dulu. Ayo cepetan. Gimana, Mas? Loh, belum mau nyala ini. Kayaknya ada yang mampet. Aduh, mana masih jauh lagi. Aduh, mana gerimis. Aduh, piye sih? Ah. Coba kamu starter lagi. Ya. Lagi. Sedih sekali. Tidak biasanya seperti ini. Sekarang jam berapa? Masih 7:30. Masa sudah pada tidur semua? Ayo kita masuk aja. Ayo. Kira-kira kemana ya mereka?
Jabal. Setiap kali kau berubah bentuk ke aslimu, lonceng kecil yang ada di punggungmu selalu memanggilku.